Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di channel COD Service. Dalam konten video saya kali ini, saya akan membagikan cara pemasangan set-top box dari merek Super HD dengan seri HD 168 Gold yang baru-baru kali ini semua masyarakat diharuskan untuk menggunakan set-top box untuk menonton televisi di rumah, karena pemerintah terakhir ini sudah menghapus TV analog dan berpindah ke TV digital, dan pastinya harus menggunakan alat ini sebagai penerima sinyal digital. Penggunaannya cukup mudah, bisa dipakai di TV tabung, juga bisa dipakai di TV LED. Dan untuk kelengkapannya kita lihat di sini, kita mendapatkan satu buah remote, lalu kita mendapatkan satu buah kabel RCA, dan mendapatkan dua buah baterai untuk remote. Lalu mendapatkan yang pastinya STB nya itu sendiri seperti ini, sudah berlabel SNI. Seperti inilah tampilannya untuk STB model Super HD seri 168 Gold, dan juga mendapatkan buku panduan pengguna dan kartu garansi. Hanya itu saja untuk kelengkapan daripada STB. Mungkin bukan hanya STB merek ini ya, tapi di STB yang lain juga sama kelengkapannya. Itu satu buah remote, lalu kabel RCA, dan STB nya itu sendiri. Jarang-jarang juga mendapatkan baterai untuk remote, tapi di STB yang ini kita sudah mendapatkan remote kabel RCA plus dengan batu baterainya. Ini dia kabel RCA nya teman-teman. Untuk cara penggunaan atau cara pemasangan seperti biasa, kabel RCA nya kan ada 3 warna. Kuning untuk video, untuk menampilkan gambar. Untuk menampilkan gambar, kabel yang kuning. Untuk audio kita colok ke yang merah, dan yang putih. Nah, untuk yang ini HD out ini untuk kabel HDMI. Bagi yang TV-nya sudah mendukung kabel HDMI, bisa menggunakan kabel HDMI tanpa perlu menggunakan kabel RCA lagi. Tapi biasanya kabel HDMI itu untuk ke TV-TV tabung tidak bisa. Dan ini untuk antena. Jadi antena yang biasa kita pasang di TV, kita cabut, kita pasangkan di STB. Dan ini untuk HDMI, kabel HDMI yang kita pasang ke TV LED.
Kalau TV tabung biasanya tidak ada port untuk kabel HDMI, biasanya hanya menggunakan kabel RCA. Ini kabel power ya, powernya langsung dari power supply yang ada di dalamnya tanpa menggunakan DC dari semacam apa berupa casan atau yang lain. Dia langsung dari power supply yang ada di dalamnya, menyatu dengan mesin STB nya itu sendiri, tidak terpisah. Biasanya di STB yang lain terpisah untuk powernya, menggunakan semacam charger gitu, yang 5 volt atau yang 9 volt. Nah, untuk pemasangan kita lihat cara-cara pemasangannya. Di sini saya sudah siapkan satu buah STB. Nanti bagaimana caranya, simak terus sampai selesai agar tidak gagal paham. Kita keluarkan dulu semuanya. Oh iya teman-teman, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Nah, ini berikut cara pemasangan untuk STB pada TV tabung. Kabel yang kuning kita pasangkan ke port kuning, yang putih kita pasangkan ke colokan yang putih, lalu yang merah juga kita colokkan ke yang merah. Jadi sesuaikan warnanya, jangan sampai salah. Lalu pada STB nya sama, kita colokan juga ke masing-masing warna yang sama, warna kuning ke warna kuning, warna merah ke warna merah, dan yang putih ke warna yang putih, seperti berikut teman-teman. Mungkin sebagian yang lain sudah mengerti atau paham. Video ini saya khususkan bagi yang belum paham atau belum mengerti atau bingung cara pemasangannya seperti ini. Jadi kabel RCA kita colokkan ke masing-masing warna. Warna kuning ke warna kuning, merah ke merah, dan putih ke warna putih. Seperti itu. Dan untuk kabel antinenya, kabel antine kita cabut dulu dari TV, lalu kita colokkan ke STB. Kita colokkan ke STB. Nah, jadi kabel antinenya kita pasangkan ke set-top boxnya ya. Kemudian colokannya kita buka dulu, lalu kita colokkan ke listrik. Hati-hati, kita colokkan ke listrik. Sebentar teman-teman, agak ribet. Nah, ini posisi STB nya sedang standby, belum kita nyalakan atau belum kita program. Nah, kemudian pada TV nya kita nyalakan dulu TV nya menggunakan remote atau menekan tombol yang ada di TV. Nah, setelah nyala, masuk ke mode AF1 atau AF2. Nah, lalu kita menggunakan remote STB untuk mencari program. Kita klik menu, lalu kita masukkan kode pos di daerahnya masing-masing. Kalau saya kan daerah Pandeglang, saya memasukkan kode pos Pandeglang, lalu klik berikutnya, dan seperti biasa
kita cari scan program dengan otomatis saja ya teman-teman, agar mempermudah pencarian TV digital. Mohon maaf apabila tayangannya kurang baik, kurang bagus, karena TV-nya TV tabung, dan juga tabung TV-nya sudah kena ya teman-teman, jadi kurang begitu jelas. Nah, di sini programnya sudah ditemukan beberapa channel, lumayan siarannya cukup banyak, ada 43 channel yang ketangkap. Masih dalam pencarian, masih di scan. Kita tunggu beberapa saat sampai benar-benar programnya tersimpan di STB. Nanti setelah programnya dia tersimpan dengan sendirinya, itu program bisa kita langsung tonton tanpa harus menyeting-nyeting lagi. Jadi kalaupun misalkan dimatikan STB atau TV-nya, kalau misalkan kita nyalakan lagi STB-nya, kita nyalakan lagi TV-nya, dia langsung muncul program atau siaran-siarannya tanpa harus menyeting-nyeting lagi. Jadi sudah tersimpan otomatis. Nah teman-teman, ini dia sinyal yang tertangkap. Ada TVRI, ada juga siaran TV yang lain, misalkan Nusantara, El Sinta, Badar TV, SCTV, Indosiar, Map TV, banyak teman-teman. Jadi ini Nusantara. Nah, untuk RCTI, MNC, Global TV, dan iNews di daerah saya tidak tertangkap ya. Di daerah Pandeglang itu tidak tertangkap teman-teman. Entah kenapa, entah karena siarannya tidak terjangkau di area Pandeglang, atau mungkin memang MNC Group sedang ada perbaikan atau apalah, saya juga belum paham. Tapi dari sekian banyak saya pasang STB berbagai macam merek di rumah-rumah orang, setiap saya memprogram MNC Group tidak pernah tertangkap. Mungkin karena jangkauannya yang kurang mendapatkan sinyal atau apalah. Tapi untuk di daerah Jakarta sih aman-aman saja, tidak ada yang terlewat gitu, maksudnya sinyalnya tertangkap semua. Tapi untuk di kawasan Pandeglang, MNC Group tidak mendapatkan sinyal, sama sekali tidak tertangkap siarannya. Hanya ada Indosiar, SCTV, Trans TV, Trans 7, Net TV, dan siaran-siaran TV yang lainnya. TV One, ada TV One. Oke teman-teman, seperti inilah hasilnya. Cukup mudah kan?